Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang presentasi Agile Project Management dengan analisa SWOT. Perkenalkan, nama saya Rifki Satya Wuryanto, NBI 146 180 106. Nama saya Muhammad Hari Sukroni dengan NBI 14618001007. Dan saya Muhammad Zaul Hayat dengan NBI 109. Dan nama saya Ramadhani Prasetyo, NBI 112. Dan nama saya Revandi Rizky Wardana dengan NBI gagangnya 121. Selanjutnya, Agile Project Management. Agile adalah metodologi dalam pengembangan software dengan proses-proses kecil yang berulang-ulang atau yang sering disebut dengan iterasi. Berbeda dengan metodologi waterfall, di mana kita memiliki alur linear awal hingga akhir yang tidak bisa dipotong atau diubah di tengah proses. Prinsip dari Agile sendiri adalah fleksibel terhadap perubahan. Tujuan dari Agile Development meliputi dari sebagian berikut seperti high value working up system, 2 iterative incremental evolutionary, 3 cost control value driven development, yang keempat high quality production, yang kelima flexible risk management, yang keenam collaboration, yang tujuh self organizing, self managing teams. Lalu selanjutnya contoh penerapan Agile. Agile memang lebih mudah diterapkan pada proyek pengembangan software karena pada dasarnya sebuah produk software atau aplikasi merupakan kumpulan dari beberapa fitur-fitur kecil yang digabungkan jadi satu. Itulah mengapa metode ini populer di kalangan startup digital. Akan tetapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Agile justru lahir dari produsen mobil di mana pengguna melihat produk mobil secara keseluruhan. Untuk itu, kami akan memberikan contoh penerapan Agile dalam pengembangan mobil karena mobil lebih familiar untuk semua kalangan. Katakanlah kita ingin membuat sebuah mobil. Pada metode waterfall, kita membuat list tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari mobil tersebut, mulai dari jenis mobil, kapasitas penumpang, tenaga mesin, sistem transmisi, sistem pengendalian, dan sebagainya. Lalu kita akan mendesain mobil secara keseluruhan, mulai dari chassis, bodi, mesin, hingga interior. Setelah keseluruhan desain diselesaikan, mungkin kita akan meminta persetujuan dari klien yang memesan mobil tersebut dan kemudian memproduksi bagian-bagiannya satu persatu. Oke, selanjutnya yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT itu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan yaitu strength untuk S-nya, lalu kelemahan yaitu W untuk weakness, lalu peluang untuk O opportunities, dan terakhir yaitu ancaman atau threats. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif di dalam organisasi atau perusahaan, yaitu strengths dan weakness. Dan di luar itu dalam lingkungan eksternal yaitu opportunities dan threats. Jadi analisis SWOT merupakan analisis dari kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan atau organisasi serta peluang dan ancaman di lingkungan eksternalnya. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan tersebut. Next.
Next. Oke, untuk yang pertama dalam analisis SWOT yaitu strength atau kekuatan. Dalam metode Agile Development, analisis SWOT yaitu terdiri dari persyaratan inflasi. Berbagai fitur yang tidak teridentifikasi di awal proyek dapat menciptakan ancaman pada perkiraan dan jadwal untuk kemajuan proyek dalam pengembangan perangkat lunak. Pada metode Agile di pembahasan trade-off reguler akan menjelaskan fitur dan perkiraan di setiap batas iterasi, sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan masalah dan memiliki strategi untuk mengatasi masalah tak teridentifikasi dari tahap awal proyek. Hal selanjutnya yaitu mendapatkan kembali produktivitas pembangunan. Ketika ada jadwal proyek yang panjang, perasaan mendesak untuk bekerja seringkali tidak tersekat, sehingga waktu yang hilang pada tahap awal proyek yang tidak pernah dapat diperoleh kembali. Tetapi metode Agile mengakui hukum Parkinson dan sindrom mahasiswa berlaku untuk proyek perangkat lunak. Hukum Parkinson mengatakan bahwa pekerjaan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia. Dan sindrom mahasiswa mengatakan dengan tenggat waktu, orang cenderung menunggu sampai batas waktu hampir tiba sebelum mulai bekerja. Dengan memiliki iterasi yang singkat, pekerjaan dikotak-kotakkan menjadi iterasi yang dapat dikelola dan selalu ada rasa urgensinya. Next. Lalu penghapusan cacat jadwal yang melekat. Awalnya pengembangan perangkat lunak pada dasarnya sulit untuk diperkirakan dan dijadwalkan. Tetapi dalam penggunaan teknologi Agile untuk proyek perangkat lunak, tim sangat terlibat dalam perencanaan dan estimasi melalui aktivitas seperti permainan perencanaan XP dan lokakarya Wegman Delphi. Dengan bekerja dalam waktu singkat, kecepatan sebenarnya dari tim akan muncul dengan cepat dan terlihat oleh semua pemangku kepentingan yang sekarang terlibat dalam proyek. Singkatnya, kemajuan dalam tim atau bekerja dalam tim akan mempercepat pekerjaan. Next. Kemudian ada weakness atau kelemahan pengerjaan ulang yang lebih besar selama kombinasi komponen karena kurangnya perencanaan jangka panjang dan pendekatan arsitektur yang ringan. Pengerjaan ulang seringkali penting pada proyek Agile ketika berbagai komponen perangkat lunak digabungkan dan dipaksa untuk berinteraksi. Dalam skenario kasus terburuk, sebagian besar kode mungkin perlu ditulis ulang ketika dua atau lebih pengembang tidak sinkron, mengakibatkan biaya pengerjaan ulang yang lebih tinggi dan lebih tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah iterasi. Next. Kemudian kesulitan dalam koordinasi untuk proyek besar dan organisasi besar dengan penekanan yang kuat pada interaksi pelanggan. Tim yang mengatur diri sendiri, dokumentasi komunikasi verbal, pembuatan prototipe, dan fleksibilitas persyaratan menjadi sangat rumit untuk mengkoordinasikan pekerjaan saat tim yang gesit tumbuh. Masalah skalabilitas dengan Agile tidak kecil dan tidak boleh diabaikan. Kemudian Agile lemah dalam perencanaan arsitektur. Masalah arsitektur lemah hanya menjadi masalah ketika arsitektur dan platform tidak diketahui atau ditentukan sebelumnya. Dalam banyak bisnis yang lebih besar, arsitektur perangkat lunak dan pemilihan platform dilakukan secara terpisah dan dari pengembangan perangkat lunak melalui arsitektur perusahaan dan peta jalan arsitektural, yang seringkali menghilangkan beban dari tim perangkat lunak Agile. Namun, jika platform tidak diketahui sebelum dimulainya proyek dan pendekatan arsitektural baru atau tidak terbukti, maka pendekatan perangkat lunak Agile akan menolak untuk mendefinisikan dan menangani arsitektur. Nah, kemudian ada opportunity atau peluang, metodologi iteratif dan inkremental. Di tim hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan setiap aspek proyek dengan benar, tetapi dalam setiap aspek pengembangan, apakah itu persyaratan desain terus ditinjau kembali sepanjang siklus hidup, ketika tim berhenti dan mengevaluasi kembali arah proyek setiap 2 minggu, selalu ada waktu untuk bergerak ke arah lain. Maka dengan memfokuskan siklus kerja yang penuh, metodologi tangkas digambarkan sebagai iteratif dari pendekatan inkremental.
Infeksi dan adaptasi pendekatan. Pendekatan ini adalah hasil dari teknik interaktif pengembangan tangkas yang karenanya pengembang sangat mengurangi waktu pengembangan dan biaya ke pasar karena tim dapat mengumpulkan persyaratan pada saat yang sama mereka mengembangkan aplikasi. Siklus kerja tim juga dibatasi hingga 2 minggu yang memberikan pelanggan kesempatan untuk mengkalibrasi keberhasilan di dunia nyata. Dan selanjutnya, pengembangan tindakan cepat. Proses seperti Agile dan Scrum dapat meningkatkan atau mengancam kualitas pengalaman pengguna dengan mengatasi hambatan kegunaan dalam pengembangan tradisional. Bridge atau ancaman. Yang pertama, dokumentasi yang diperlukan dengan kurangnya struktur. Berbagai metode Agile sangat menentukan praktik-praktik penting dan memiliki struktur yang informal. Yang kedua, membutuhkan perubahan budaya yang lebih besar untuk diadopsi. Keberhasilan Agile bisa sangat tidak efisien jika persyaratan satu area kode berubah melalui berbagai iterasi. Pemrograman yang sama mungkin perlu dilakukan beberapa kali. Sedangkan jika ada rencana yang akan diikuti satu area kode, diharapkan ditulis sekali. Dan yang ketiga, alat untuk memahami kecepatan proyek. Tidak mungkin untuk mengembangkan perkiraan realistis upaya kerja yang diperlukan untuk memberikan kode karena pada awal proyek tidak ada yang mengetahui seluruh persyaratan. Sebagian besar metode tangkas memberikan alat yang lebih baik untuk memahami pekerjaan proyek. Metode Agile dengan meletakkan perangkat lunak di tangan pelanggan memberikan penemuan awal tentang persyaratan dan perencanaan proyek di muka. Kesimpulan, Agile menggunakan metode instrumental untuk mempermudah membagi boundary setiap tim dan hasilnya akan digabungkan di akhir. Dengan menggabungkan dengan metode iteratif, setiap fase pada tahap implementasi akan dilakukan review mengenai apakah sudah sesuai requirement atau requirement tambahan. Sehingga pada akhirnya Agile dapat dikatakan metode paling adaptif pada pengembangan software. Karena setiap fase akan mengalami review sehingga jika ada perubahan, proses bisnis dapat diterapkan dengan catatan tidak perlu mengerjakannya dari awal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah presentasi kami. Kami tutup. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.